Halo Sobat Muda, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Pintar 6 Menit. Pancasila merupakan hasil final yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, kita menerima Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar falsafah, jiwa, dan kepribadian bangsa yang dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi seluruh aspek yang ada, baik itu etika, moral, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Itu semua tentu dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Nah, pada video kali ini, sebagai pengikut aliran kepercayaan Hindu sekaligus warga negara Indonesia, saya akan menjelaskan secara komprehensif poin-poin dalam kelima sila Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan dalam keselarasan dengan isi ajaran kepercayaan Hindu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dalam kaitannya dengan yang transenden. Para pengikut aliran kepercayaan Hindu mengakui yang transenden ada pada Brahman sebagai roh alam semesta dalam 3 wujud utama, yaitu Dewa Pencipta atau Brahma, Dewa Pemelihara atau Wisnu, dan Dewa Pelebur atau Siwa. Selain itu, ada juga beragam dewa pada unsur alam seperti Agni sebagai dewa api, Bayu sebagai dewa angin, Baruna sebagai dewa air laut, dan Soma sebagai dewa bulan. Lebih dari itu, aliran kepercayaan Hindu ini memiliki sifat Allah yang monoteis karena berasal dari satu. Hal itu bertitik tolak dari kesadaran akan kekuatan yang mengatasi manusia yang ada di alam semesta. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kaitannya dengan manusia. Aliran kepercayaan Hindu mengakui bahwa manusia memiliki 2 bagian dasariah, yaitu badan kasar dan badan halus. Badan kasar sebagai raga, sedangkan badan halus sebagai jiwa. Oleh karena itulah ketika manusia mati, jiwa atau Atman akan meninggalkan badan kasarnya. Lebih dari itu, pengikut Hindu juga mempercayai manusia yang mengalami kelahiran kembali atau reinkarnasi dari samsara atau penderitaan menuju moksa atau pembebasan. 3. Persatuan Indonesia dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat umat Hindu diatur dalam sistem kasta. Adanya sistem kasta ini dimaknai sebagai pembagian tugas dan tanggung jawab. Sistem kasta ini dapat disebut juga sebagai catur warna. Catur warna itu meliputi kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana merupakan kasta yang terdiri dari para pendeta, pemuka agama, dan guru. Kasta Ksatria merupakan kasta kedua tertinggi yang golongannya terdiri dari para raja, prajurit, dan bangsawan. Kasta Waisya merupakan kasta yang meliputi para pedagang, pengrajin, dan guru kelas menengah. Terakhir, kasta Sudra sebagai kasta terakhir atau terendah yang terdiri dari para petani, pembantu, kuli, dan guru kecil. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kaitannya dengan alam semesta. Berkaitan dengan alam, umat Hindu mengakui bahwa alam memiliki unsur dan dibentuk dari Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta ini meliputi air, tanah, api, udara, dan angkasa. Kemudian Panca Mahabhuta inilah sebagai pembentuk Bhuta Agung dan Bhuta Alit. Adapun Panca Mahabhuta Agung disebut juga sebagai alam semesta atau makrokosmos, dan Panca Mahabhuta Alit disebut juga manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Adapun keduanya itu dibentuk dan mempunyai karakter yang sama, yaitu zat padat, zat cair, angin, panas, dan unsur yang halus seperti ruang, hampa, udara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kaitannya dengan kehidupan dunia universal secara global. Dalam tatanan hidup bersama umat Hindu dengan ciptaan lain di alam semesta ini, umat Hindu mendasarkan hidupnya pada Sanatana Dharma. Sanatana Dharma berarti kebenaran abadi. Maksudnya adalah umat Hindu mendasarkan hidup bersamanya itu pada ajaran kebenaran yang banyak mengandung ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang materi maupun pengetahuan tentang rohani, dalam pendakian moral spiritual untuk membangun kehidupan jasmani yang
Moksha Dharma, Jagadita, dan kehidupan rohani menuju kembali kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Moksha Dharma Jagadita ini berarti mewujudkan kedamaian untuk semua makhluk dan keharmonisan alam semesta, serta mencapai pembebasan dari roda samsara. Selain itu, dalam kehidupan bersama, ajaran ini juga mempunyai pandangan yang luas akan hukum dan aturan moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Oleh karena itu, ajaran agama Hindu dikenal juga sebagai ajaran pengetahuan yang sangat lengkap. Nah, sobat muda, melihat kaitan itu semua, pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu selaras atau harmoni dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Hindu. Oleh karena itu, di sini kerukunan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari pentingnya pemahaman dan pengalaman di berbagai bidang, kedudukan, dan fungsi nilai-nilai Pancasila, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Mengapa? Karena jika nilai-nilai tersebut tidak dipahami secara mendalam, maka cita-cita dan tujuan kemenangan negara Indonesia tidak akan terwujud. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini memberikan pemahaman yang luas dan mendalam bagi sobat muda untuk mengerti Pancasila dalam kaitannya dengan aliran kepercayaan Hindu. Sekian dan terima kasih.